Baik, perkenalkan nama saya Maria Febriana Ekbria dengan NPM 33200011 semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama kita lihat pendahuluan. Dalam dunia penelitian ilmiah, penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah metode yang paling banyak digunakan oleh para peneliti atau praktisi. Menurut Anderson 2010, penelitian kualitatif meliputi mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang tidak mudah direduksi menjadi angka. Yang berikut kita lihat karakteristik penelitian kualitatif, Creswell 2013, di mana ada 8 karakteristik. Yang pertama, lingkungan alamiah. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen kecil. Yang ketiga, rancangan yang berkembang. Yang keempat, beragam sumber data. Yang kelima, analisis data induktif. Yang keenam, perspektif teoritis. Yang ketujuh, bersifat penafsiran. Dan yang kedelapan, pandangan menyeluruh. Yang pertama kita lihat natural setting atau lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah adalah data yang didapat oleh para peneliti, dikumpulkan secara langsung dari tempat para partisipan mengalami masalah atau isu yang akan diteliti secara alamiah atau tanpa rekayasa. Yang kedua, penelitian sebagai instrumen kecil. Penelitian kualitatif mengumpulkan data sendiri secara langsung dengan wawancara, observasi, atau dokumentasi dengan para partisipan. Yang ketiga, rancangan yang berkembang. Dalam penelitian kuantitatif, proses penelitian selalu berkembang dinamis. Ketika peneliti sudah berada di lapangan dan mulai mengumpulkan data, semua tahapan dalam proses penelitian bisa saja berubah. Yang keempat, kita lihat beragam sumber data. Beragam sumber data dalam mengumpulkan data, para peneliti kualitatif biasanya memilih dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan hanya berfokus pada satu sumber data saja. Yang kelima, analisis data induktif. Peneliti kualitatif menganalisis data secara induktif, yaitu membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas. Yang keenam, perspektif teoritis. Para peneliti kualitatif sering menggunakan sudut pandang tertentu dalam penelitian mereka, seperti konsep kebudayaan, etnografi, perbedaan genre, ras, atau kelas sosial yang muncul dari orientasi-orientasi teoritis. Yang ketujuh, bersifat penafsiran. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan. Dan yang terakhir, pandangan menyeluruh. Para peneliti kualitatif harus mampu membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti. Untuk itu, peneliti harus dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek mengenai proses atau fenomena utama yang diteliti secara menyeluruh. Yang berikut kita lihat tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilihat dengan kecurigaan dan dipandang sebagai penelitian yang mudah karena hanya melibatkan sampel yang sedikit
tidak mewakili populasi yang besar, tidak objektif, dan hasilnya dinilai bias oleh pengalaman dan bahkan oleh pendapat peneliti itu sendiri. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dianggap sebagai metode yang menyepelekan pengalaman perorangan, terlalu menggeneralisasi, gagal mengakui bias, dan harapan peneliti dalam desain penelitian, dan membutuhkan tebakan untuk memahami makna agregat manusia. Yang berikut kita lihat mengenai alasan melakukan penelitian kualitatif, di mana ada dua alasan, di mana menurut Cassinat dan Hammarberg, Kirkham, and Delaki 2016. Yang pertama kita lihat menurut Cassinat 2013, di mana ada 3. Yang pertama, pandangan penelitian terhadap fenomena di dunia, yaitu memiliki paradigma interpretif atau konstruktivis. Yang kedua, jenis pertanyaan penelitian atau natural of the research question. Yang terakhir, alasan praktis atau practical reason. Yang kedua kita lihat dari Hammarberg, Kirkham, and Delaki 2016, di mana ada 4. Yang pertama, menjawab pertanyaan tentang pengalaman dan perspektif dari sudut pandang partisipan. Yang kedua, menyelidiki tentang kepercayaan sikap dan konsep perilaku masyarakat. Yang ketiga, memahami suatu kondisi atau acara dari sudut pandang pribadi. Dan yang keempat atau terakhir, menganalisis laporan dan dokumen seperti laporan pemerintah, artikel media, situs web, atau buku harian. Yang berikut kita lihat mengenai jenis penelitian kualitatif. Ada 6 jenis penelitian kualitatif, di mana yang pertama, penelitian etnografi. Penelitian etnografi sendiri adalah desain penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi, di mana peneliti mempelajari pola perilaku, bahasa, dan tindakan bersama dari kelompok budaya yang utuh dalam suasana alamiah selama periode waktu yang lama. Jenis penelitian yang kualitatif yang kedua yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus sendiri adalah desain penelitian yang ditemukan di banyak bidang ilmu, terutama bidang ilmu evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus, program, acara, kegiatan proses terhadap satu atau lebih individu. Jenis penelitian yang ketiga yaitu penelitian fenomenologis. Penelitian fenomenologis adalah desain penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi, di mana peneliti menggambarkan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena seperti yang dijelaskan oleh peserta. Jenis penelitian yang keempat yaitu penelitian grounded theory. Penelitian grounded theory sendiri adalah desain penelitian dari sosiologi, di mana peneliti memperoleh teori, proses abstrak umum, tindakan, atau interaksi didasarkan pada pandangan peserta. Jenis penelitian kualitatif yang kelima yaitu penelitian naratif. Penelitian naratif adalah desain penelitian di mana peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Dan jenis penelitian kualitatif yang terakhir yaitu deskripsi kualitatif. Yang berikut kita akan lihat mengenai penelitian kuantitatif. Yang pertama, pendahuluan.
Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang bersifat sistematis dan terstruktur dengan tahapan yang jelas, di mana bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena sosial yang ada. Yang berikut kita lihat mengenai metode penelitian dalam penelitian kuantitatif. Ada 3 metode penelitian kuantitatif, di mana yang pertama, desain eksperimental. Desain eksperimental adalah percobaan yang dapat didefinisikan sebagai eksperimen dalam kondisi terkendali yang dibuat untuk menunjukkan kebenaran yang diketahui atau menguji validitas suatu hipotesis. Elemen kunci dari desain eksperimental adalah kontrol, yang membedakan dengan desain non-eksperimental pada penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yang kedua yaitu desain kuasi-eksperimental. Desain kuasi-eksperimental adalah penelitian dengan acak atau random, sehingga didapatkan keseragaman kelompok yang memiliki batas acak yang fluktuatif. Metode penelitian kuantitatif yang terakhir yaitu